Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kurnia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kedatangan pasien lagi ya sahabat. Oke, kita kedatangan TV dengan merek Akari Super Slim ya sahabat. Oke, ini penampakannya akan kita tes apakah gejalanya, apakah kerusakannya. Kita akan colokkan ke powernya. Kita akan coba kerusakan si TV Akari Slim ini kenapa ya sahabat. Oke, udah terlihat lampu indikatornya merah menyala ya sahabat. Oke, kita akan coba nyalakan. Kita tunggu sebentar. Oke sahabat, sudah terlihat semut-semut nakalnya sudah menggerumut. Terus ngara rumpul cenah semut nate sireum nate. Kata si empunya ini penyakitnya sepele ya sahabat. Oke, akan kita coba pakai antena. Penyakitnya kata si empunya suaranya itu sember ya, meskipun tampilannya bagus sahabat ya. Kedengarannya suaranya cacat, serak-serak sember. Kita akan coba kencengkan, kita gedein diagengan volumenya ya sahabat. Itu terdengar suaranya itu sember semerawut ya sahabat. Kalau penyakit TV Akari ini sering banget nih kejadian di bagian suaranya itu sember, cacat ya sahabat. Tapi biasanya ini bukan dari speakernya sahabat ya, karena dia kan stereo, dua-duanya itu sember, kiri kanannya itu sember. Dengarannya sahabat cacat, suaranya cacat kayak kaleng rombeng sahabat. Kita kencangkan, suaranya tetap sember banget ya sahabat. Oke, setelah kita cek penyakitnya dan kerusakannya apa, kita akan coba cabut dan kita akan bongkar ya sahabat. Oke, kita bongkar. Tadi udah kita buka skrup-skrupnya ya sahabat. Jadi akan kita coba langsung buka karena cover belakangnya ketika TV datang udah kita buka ya sahabat. Oke, kita akan copot dulu cek antennya. Oke, ini penampakan belakangnya. Bautnya sudah dibuka, tinggal kita tarik secara perlahan ya sahabat, sambil ngelihat posisi ke dalam. Apa tahu ada yang soket-soket yang masih nempel. Kita buka dulu. Ini penampakannya sahabat. Kelihatannya si mesinnya itu masih kelihatan bersih ya sahabat. Oke, mungkin kerusakannya sebelah mana ya sahabat. Kita akan coba cek dulu, kita lihat kondisi komponen-komponennya ya sahabat. Kita akan coba. Ini biasanya di daerah audio itu ini ya sahabat, daerah suara itu ada IC yang pakai pendingin tadi ya sahabat. Oke, kita akan balikan. Kita akan mencoba melihat dan menerawang. Bukan duit aja yang diterawang ya sahabat. Kita lihat solder-soldernya, siapa tahu adanya yang retak. Setelah terlihat solderannya itu masih cukup kuat dan masih cukup bagus, tidak ada yang retak. Oke, akan kita coba tes tegangannya pakai multitester. Kita setting di skala volt DC ya sahabat. Seperti biasa, si negatifnya kita masukin ke ground tabung ya. Oke, akan kita colokin. Kita akan coba ukur ya sahabat, tegangan di sebelah mananya yang ada keganjilan, yang ada kerusakan. Kita akan coba mengukurnya, karena seperti yang sudah TV Akari ada cacat di tegangan. Tegangannya ini tegangan buat audio ya, ampli ya sahabat. Nih di sini ini buat
power IC bagus standar. Di sini harusnya 11 volt, ini 10,28. Ini sangat kurang ya sahabat. Ini ada kejanggalan. Ini dia menuju ke power supply buat kontrol ke 5 volt segala macam ya sahabat. Ini biasanya di atas 10,5 ke atas ya sahabat. Ini ada 10,28. Kan kita coba colokin. Kita akan coba tes tegangannya sambil kita tes pakai antena. Kita colokin antenanya. Masih kedengeran suaranya sember sahabat. Sambil dicolokin antenanya masih kedengeran, sambil kita ukur juga. Masih tetap ya sahabat, dia cuma ada tegangan 10,29. Biasanya ini tegangan di sini itu 10,50 ke atas ya sahabat, sampai 11 apa 12. Oke, kita akan coba. Biasanya ini elko nya kalau tegangannya cuma kurang sedikit, ini biasanya ada elko yang kering. Kita akan coba nih. Di daerah yang tegangannya kurang tadi cuma kurang 0,3 ya sahabat. Ini sangat pengaruh banget ya di TV, terutama TV Akari, tipe slim ya sahabat. Kita akan coba solderin. Oke, kita tempelin sahabat. Kedengarannya sahabat. Nah, ketika ditempelin si suaranya itu normal, ketika kita angkat suaranya sember ya sahabat. Sember ya sahabat. Terdengar. Kalau sahabat kurang mendengar boleh dikencengin volumenya. Nah, kita tempelin bagus ya sahabat. Ketika dicopot si kaki yang sebelah itu dia sember kembali ya sahabat. Ini udah ketahuan si elko atau kapasitor elektrolitnya itu kering. Kita coba di jumper di belakang. Kita coba di kabel. Oke, udah bagus. Nah, sangat dipastikan dan sangat diyakini nggak pasti. Nah, ya elko. Ini sering banget ya sahabat, TV merek Akari terutama yang super slim, slim ini sering banget sih elko buat tegangan input kontrol itu kering ya sahabat. Entah kenapa, kelemahannya apa, kenapa ya kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sering banget merek-merek Akari ya sahabat. Oke, kita akan coba bongkar si elko apakah yang rusak dan keringnya. Ini tadi udah kita coba ya di kabel di belakang ya sahabat. Udah dipastikan elko nya jebol. Jadi akan kita langsung cabut aja elko nya tanpa kita ukur. Nggak pakai kapasitometer atau pakai ESR ya sahabat. Jadi kita langsung akan ganti aja. Pakai elko yang sama atau yang lebih tinggi ya nilainya. Ya kalau yang lebih tinggi nilainya atau mikronya dari yang asli, kalau elko itu bagus ya sahabat buat tegangan lebih tinggi, kapasitasnya lebih bagus. Tapi awas, hati-hati ya sahabat, si tegangannya, si voltase si elko nya itu jangan lebih kecil ya sahabat, minimal sama ya sahabat. Ini elko yang rusaknya sahabat, minimal sama atau enggak voltasenya itu lebih tinggi dari elko bawaannya. Ini terlihat ya sahabat, ini elko 470 mikro 16 volt ya sahabat. Oke, ini rusak, kita akan ganti. Ini elko bekas tapi orisinal ya sahabat, masih bagus banget. Pakai yang 470 tapi 25 volt. Itu sangat dianjurkan ya sahabat, tegangan elko nya itu harus lebih tinggi dari yang aslinya. Tadi yang aslinya kita make 470 mikrofarad 16 volt. Sekarang akan kita ganti
dengan kapasitasnya sama 470 mikrofarad, cuma voltasenya kita gedein si voltase elko-nya sahabat, lebih tinggi dari 16. Kita pakai kapasitas elko yang 25 volt. Itu nggak masalah ya sahabat, yang penting tegangannya lebih tinggi dari yang aslinya. Kalau masalah mikrofaradnya, kapasitasnya lebih tinggi lebih bagus, tapi jangan sekali-kali pakai yang lebih rendah ya sahabat kapasitasnya, apalagi tegangan elko-nya nanti akan meledak ya sahabat. Kalau tegangan elko-nya lebih kecil dari bawaannya, misalkan kita pakai yang 10 volt, nanti si elko-nya akan meledak. Oke sahabat, awas hati-hati jangan kebalik plus minusnya, karena elko itu ada kaki yang satu positif, kaki yang satunya lagi negatif. Apa kebalik ya sahabat? Sama juga kalau kebalik itu akan menimbulkan ledakan-ledakan seperti penyerangan bom-bom bunuh diri sahabat. Oke sahabat, penggantian elko-nya sudah selesai. Ini sepele sahabat kalau akari. Sepele bagi yang tahu, kalau yang nggak tahu ya ini kita bikin videonya biar jadi tahu ya sahabat. Fungsinya untuk ngirit ya sahabat, tapi tetap hati-hati bagi pemula atau yang ingin coba-coba. Hati-hati karena tegangannya lumayan tinggi ya sahabat. Kita akan coba nih, udah kita colokin. Kita akan coba tes tegangannya. Ini buat audio tegangan utama. Tegangan utama buat audio ya IC ampli audionya. Kita akan coba tes. Kita akan cari posisi ini yang enak. Tegangannya 10,71 ya sahabat. Oke, tegangannya ini udah bagus ya sahabat, udah di atas 10,5. ini buat audionya 11,69, yang ini 10,71. Oke ya sahabat, tegangannya udah 10, di atas 10,50 ya sahabat. Udah dipastikan ini pasti bagus ya sahabat. Oke, kita akan coba sambil kita colokin antena dan kita dengarkan suaranya. Oke sahabat, suaranya terdengar jernih. Udah kita kencengin, suaranya udah oke. Dan akan kita bungkus sahabat ya. Boleh dibilang ini pekerjaan sepele, tapi pekerjaannya ini ya udah biasa kita menangani TV akar itu ya. Biasanya si elko tegangan yang 11 volt atau 10,71 ya tadi. Oke, akan kita pasangin. Kita akan colokin speakernya ke soket-soket speakernya. Kita akan tes ya sahabat, sambil kita lihat. Terbiasa ya sahabat, ketika sudah kita harus mencoba tes beberapa jam, karena takutnya nanti si yang punya TV balik lagi ya sahabat. Biasain kalau kita habis nyervis kita tes minimal 2-3 jam sahabat. Deh, kita akan colokin antena. Udah kita colokin, kita akan lihat penampakan dan suaranya. Udah terdengar suara tegangannya masuk. Kita akan coba puterkan. Kita putar posisi TV-nya. Kita akan coba lihat. Kita colokin. Lampu power on. Kita akan nyalain, ini pakai remote multi ya sahabat. Servicer harus punya remote multi. TV aja kita bisa set, TV network aja kita bisa set. Oke. Udah gambarnya bagus dan suaranya udah kedengeran cukup jernih ya sahabat. Ini udah sebentar lagi pasti Kurnia Channel akan gajian, karena suaranya udah normal dan udah bisa kita kabarkan ke yang punya. Oke sahabat, demikian tutorial
mengatasi pipi akari suaranya sember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.